Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'matal iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala ashrafi khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul syarafi wal ihtiram. Amma ba'du, faya duyufur rahman rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال أيضا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال أيضا: الحج بعرفة. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حاضرين والحاضرات، ضيوف الله، ضيوف الرحمن, tamu-tamu Allah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata dan tiada ucapan yang pantas kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, karena atas segala nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga kita semua pada hari ini tanggal 9 Zulhijjah atau kita kenal dengan hari Arafah, dan sekaligus
Ini adalah puncak haji, di mana ketika seseorang berniat untuk menunaikan ibadah haji, tepatnya pada hari ini, dia harus berada di padang Arafah ini untuk menunaikan wukuf sebagai penentu akan sah dan diterimanya haji kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah bersama-sama kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan salawat yang terus menerus kita baca, kita lantunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini semuanya bisa menjadi asbab kita mendapatkan pertolongan dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Duyufullah, duyufur Rahman, tamu-tamu Allah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita patut bersyukur kepada Allah kedua kalinya, karena kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari yang mulia dan agung ini berada di padang Arafah ini. Kita berkumpul di padang Arafah ini, kita menanti 11-12 tahun yang lalu. Begitu lama kita menunggu, begitu lama kita menanti, sampai kita hadir di padang Arafah ini untuk memastikan bahwa kita betul-betul melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu, duyufullah, duyufur Rahman, tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pertama yang harus kita lakukan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita semuanya ini masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua ini pada saat penentuan istita'ah kesehatan, kita semua lulus sehingga kita berada di padang Arafah ini. Inilah yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Duyufullah, duyufur Rahman, tamu-tamu Allah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu wukuf di Arafah ini kita tidak ingin melewatkan begitu saja tanpa ada oleh-oleh yang kita bawa ke tanah air. Kita tidak ingin membiarkan kita wukuf di padang Arafah ini tanpa ada pengaruh positif dalam kehidupan kita setelah kita kembali lagi ke tanah air. Kita tidak ingin melewatkan wukuf di padang Arafah ini dengan pulang tanpa hasil. Oleh karena itu, insya Allah pada kesempatan yang mubarakah dan mulia ini,
saya akan menyampaikan apa hakikat daripada wukuf di padang Arafah. Dan inilah oleh-oleh yang nantinya kita akan bawa pulang ke kampung kita masing-masing. Yang tinggal Jayapura, bawalah oleh-oleh ini pulang ke Jayapura. Yang tinggal di Biak, bawalah oleh-oleh ini ke Biak. Yang tinggal di Kerong, bawalah oleh-oleh ini ke Kerong. Yang tinggal di Pangkep, Makassar, Maros, bawalah pulang-pulang, bawalah oleh-oleh pulang ke kampung masing-masing. Jangan terkesan kita pulang haji membawa oleh-oleh yang sifatnya duniawi. Janganlah terkesan ketika kita pulang, keluarga kita mengharap oleh-oleh air zam-zam, oleh-oleh sajadah, oleh-oleh kurma, oleh-oleh cilak, gincu, dan lain sebagainya. Jangan terkesan itu. Tapi yang kita harus bawa, apa hakikat wukuf itu? Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, duyufullah, duyufur Rahman, tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin bekali Bapak Ibu untuk ke kampung masing-masing membawa 4 oleh-oleh. Jadi kalau Bapak Ibu nanti tiba di kampung masing-masing, ditanya sama keluarga, bawa apa ki? Bawa ki apa? Oleh-oleh apa yang kita bawa? Silakan Bapak Ibu jawab, saya bawa 4 oleh-oleh. Dan oleh-oleh ini kita berbagi kepada semua keluarga kita, sehingga keluarga kita juga merasakan efek dari haji yang kita lakukan. Ini baru dikatakan haji mabrur. Daripada oleh-oleh berupa duniawi, oleh-oleh yang sifatnya bendawi, boleh jadi tidak ada pengaruh dan efek positif dalam kehidupannya, tidak ada. Tapi kalau 4 oleh-oleh ini, di samping oleh-oleh bendawi kita kasih juga 4 oleh-oleh yang saya berikan hari ini. Jadilah pendakwah dadakan di keluarga. Karena yang namanya pendakwah itu bukan hanya ustaz, bukan hanya kiai, bukan hanya mubalik, tapi pendakwah itu kita semuanya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah di antara kalian umat. Di sini Allah katakan umat. Siapa itu umat? Kita semuanya. Di sini Allah tidak katakan wal takum minkum ustaz, wal takum minkum kiai, tidak. Tetapi Allah katakan wal takum minkum ummatun. Hendaklah di antara kalian, wahai umat kita ini. Apa yang Allah perintahkan? Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Berbuat kebaikan,
mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang munkar. Itulah tugas kita sebagai umat. Jadi sekali lagi, 4 oleh-oleh yang saya bekali Bapak Ibu sebagai buah dari wukuf ini. Tolong, bukan hanya Bapak Ibu sendiri yang menikmati, tapi keluarganya juga bisa menikmati, sehingga efek haji yang kita bawa insya Allah memberi pengaruh juga kepada orang-orang yang ada di sekitar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Duyufullah, duyufur rahman, tamu-tamu Allah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa oleh-oleh yang 4 itu? Hakikat pertama dari wukuf di padang Arafah adalah pengampunan dan tobat. Jadi wukuf di padang, kita wukuf di padang Arafah ini, hakikatnya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertobat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wukuf artinya berhenti sejenak. Arafah artinya, ada 2 arti di sini Arafah. Arafah mengenal. Yang kedua Arafah mengakui. Jadi kalau kita mau gabung, wukuf berhenti sejenak, Arafah mengetahui dan mengakui. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah kita berhenti sejenak, merenung, bertafakkur. Kita merenung apa yang kita renungkan. Arafah yang pertama mengetahui, Arafah yang kedua mengakui. Artinya kita harus merenung bahwa kita ini sebagai manusia biasa di hadapan Allah. Kita ini adalah makhluk dhaifah, wa khuliqal insanu dhaifah. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Kita ini lemah. Kita ini manusia pendosa. Dan Arafah juga mengakui, kita sudah tahu kita ini pendosa, kita sudah tahu kita ini hina-hina, maka tugas kita harus akui itu. Kita harus akui. Jadi pada wukuf di Arafah kita berhenti sejenak, merenung sambil mengakui kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Tentu selama ini kita menyadari kita sering melakukan kesalahan-kesalahan. Bahkan kita injak-injak aturan Allah. Allah katakan tidak boleh, tapi justru kita lakukan. Atau sebaliknya, Allah katakan lakukan, tapi justru kita tidak mau lakukan. Ini namanya menginjak-injak aturan Allah. Maka mari merenung. Kita akui, ya Allah, waktu saya ada di Jayapura, waktu saya ada di Biak, waktu saya ada di Makassar, di Maros, saya sering melanggar aturan-Mu, ya Allah. Akui itu. Akui hari ini. Akui.
Jangan merasa tidak bersalah. Akui. Inilah makna wukuf di Arafah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, Duyufullah, Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih panjang waktu. Mulai saat ini sampai menjelang keberangkatan kita nanti ke Musdalifah dan ke Mina. Masih banyak waktu. Masih ada beberapa jam. Mari kita betul-betul mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lewatkan waktu kita di Arafah ini bersantai-santai untuk tidak minta ampun kepada Allah. Jangan. Kalau perlu menangis, kalau perlu kita menangis di hadapan Allah. Karena selama ini kita tidak pernah merasa bersalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Mari kita sadari Bapak Ibu, Allah menjamin al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Kenapa langsung surga? Karena salah satu tanda haji mabrur itu adalah selalu memohon ampun kepada Allah. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, saya ingin mengajak kepada kita semuanya, kita minta ampun hari ini. Kita habiskan dosa kita hari ini. Dosa kita kepada Allah harus selesai. Dosa kita kepada Allah harus selesai. Dan insya Allah itu Allah mudah bagi Allah. Allah mudah mengampuni dosa kita. Ketika kita sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah, Allah ampun. Tetapi perlu diingat, dosa itu bukan hanya kepada Allah, tapi dosa juga dalam kaitannya dengan sesama manusia. Oleh karena itu, saya kembali mengajak kepada Bapak dan Ibu sekalian, dosa kepada sesama kita ini hari ini juga harus selesai. Dan khususnya dosa kita kepada kedua orang tua. Mungkin kita mengingat masa lalu kita ketika kita bersama dengan orang tua, paling banyak kita sakiti hatinya. Bahkan kita selalu membentak-bentak, marah-marah sama orang tua. Kalau hal ini kita tidak memohon maaf saat ini kepada kedua orang tua kita, tidak ada jaminan haji kita diterima oleh Allah. Oleh karena itu, bagi saudara-saudaraku yang kebetulan hari ini bersama dengan orang tuanya hadir, maka sebentar datangi orang tuanya, cium kakinya. Cium kakinya. Tapi kalau misalnya orang tua ada di kampung, setelah ini telepon saja untuk meminta ampun kepada beliau. Telepon.
minta keikhlasannya, memaafkan kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat, sekalipun kata maaf itu tidak mampu menutupi kesalahan-kesalahan kita. Selain orang tua, yang patut kita juga selesaikan dosa kita hari ini adalah dosa pasangan suami istri. Bagi Bapak Ibu yang kebetulan tahun ini sama-sama suami istri, setelah ini segera saling meminta maaf. Segera saling meminta maaf. Karena ini juga akan menghalangi haji kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain dari suami istri, dan ini juga penting, yaitu jika kita punya kesalahan terhadap sesama saudara kita, khususnya dalam kloter 23 ini, mungkin pernah satu ketika karena suatu persoalan sehingga ada kebencian yang muncul, selesaikan hari ini. Ada kemarahan yang muncul, selesaikan hari ini. Sekali lagi, kalau itu tidak diselesaikan, tidak ada jaminan haji kita mabrur. Bapak dan Ibu sekalian, duyufullah, duyufur Rahman, tamu-tamu Allah yang bersama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini oleh-oleh yang pertama. Oleh-oleh yang kedua, wukuf di padang Arafah ini adalah gambaran hari kiamat. Seolah-olah kita di sini sedang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar. Jadi padang Arafah itu adalah gambaran padang mahsyar. Apa itu padang mahsyar? Yaitu tempat, suatu tempat setelah kita semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita dimatikan oleh Allah, kita dibangkitkan untuk apa? Untuk memulai proses-proses menuju tempat abadi kita. Itulah padang mahsyar. Padang mahsyar diceritakan dalam berbagai riwayat. Satu sisi tempat itu adalah tempat yang sangat menakutkan. Tempat yang sangat menakutkan. Sampai-sampai satu keluarga tidak saling peduli lagi. Itulah yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Abasa ayat 34-37. Yawma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu orang-orang akan lari dari saudaranya, tidak peduli lagi dengan saudaranya. Wa ummi wa abi. Demikian pula juga saat itu di padang mahsyar, kita juga tidak peduli dengan ibu kita, bapak kita tidak peduli semua.
Karena kita masing-masing ada rasa khawatir, rasa takut, nafsi. Bahkan wa sahibatihi wa bani, bahkan kita tidak peduli lagi dengan pasangan kita masing-masing. Suami tidak peduli dengan istrinya, istri tidak peduli lagi dengan suaminya, bahkan orang tua tidak peduli lagi anak-anaknya, anak-anak tidak peduli lagi sama orang tuanya. Tidak ada lagi peduli. Likulli imri'in minhum yawma li sya'nin yughni. Mereka sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Itulah pada mahsyar. Tapi ketahuilah, ketika kita hidup di dunia ini, kita bekali diri ini dengan iman dan amal soleh. Sekali lagi, ketika kita hidup di dunia ini, sebelum tinggalkan di dunia ini, kita punya dua modal: amanu wa amilus sholihat, iman dan amal soleh. Kalau dua-dua ini kita miliki, tinggalkan dunia, kita tidak seperti digambarkan oleh Allah dalam surah Abasa tadi. Tidak ada yang lari. Kalau suami istri soleh-solehah, dia akan terus bersama, masuk surga. Orang tua anak akan terus bersama, masuk surga. Tidak ada baku lari-lari. Tidak ada. Kenapa? Modal amanu wa amilus sholihat. Itu oleh-oleh yang kedua. Oleh-oleh yang ketiga, sebagai bekal nanti kita bawa pulang. Wukuf di padang Arafah ini hakikatnya adalah persatuan dan persaudaraan. Persatuan dan persaudaraan. Di mana letaknya? Kita lihat semua ini. Kita semua ini satu baju, satu pakaian. Yang berpangkat, yang tidak berpangkat, yang punya jabatan, yang tidak punya jabatan, rakyat, pemerintah, raja, rakyat jelata, tidak ada bedanya. Semuanya sama-sama berpakaian ihram. Tidak mungkin di sini dia polisi pakaian polisi, tidak ada. Semuanya sama-sama. Ini artinya apa? Wukuf di padang Arafah menginginkan kita jaga persatuan, jaga persaudaraan. Oleh karena itu nanti ketika kita pulang ke tanah air, ke kampung masing-masing, kita harus menjadi pelopor persatuan. Kita harus menjadi pelopor persaudaraan. Kita semuanya mengajak untuk selalu bersatu, mengajak untuk selalu bersaudara. Harusnya kita sebagai haji-haji yang pulang nanti, jangan justru sebaliknya menjadi perusak, menjadi provokator dan lain sebagainya. Jangan. Jadi wukuf di padang Arafah mengajarkan kita persatuan dan persaudaraan. Ini oleh-oleh yang ketiga. Kemudian yang terakhir, oleh-oleh yang ketiga, yang keempat, ya nanti kita bagi-bagi juga kepada seluruh keluarga kita bahwa wukuf di padang Arafah ini hakikatnya adalah pengabulan doa-doa. Wukuf di padang Arafah adalah terkabulnya seluruh doa-doa hamba-hamba Allah yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'a yaum Arafah. Sebaik-baik doa yaitu pada hari Arafah. Hari ini sebaik-baik doa. Kata ulama, siapapun dia, ketika dia berdoa kepada Allah, apakah dia yang sedang wukuf maupun yang tidak sedang wukuf, berlaku hadis ini. Berlaku hadis ini. Doa yang terbaik kita panjatkan supaya diterima doa kita oleh Allah, yaitu pada hari Arafah. Sama. Tapi kita yang ada di sini ada kelebihannya. Kita punya keunggulan dibanding saudara-saudara kita yang ada di tanah air. Apa keunggulannya? Kalau di tanah air mengandalkan terkabulnya doa karena hari itu hari Arafah, waktunya waktu Arafah. Tapi kita yang ada di sini, kita mengandalkan terkabulnya doa bukan cuma waktunya, bukan cuma hari Arafahnya, tetapi yang paling menentukan adalah tempatnya. Kita ada di sini. Kita ada di sini. Jadi dua, waktunya, tempatnya. Secara logika. Di tanah air saja berdoa dikabulkan oleh Allah hanya mengandalkan satu saja waktu. Bagaimana kita ini mengandalkan dua kekuatan waktu, kekuatan tempat. Secara logika, apakah setiap doa-doa kita tidak diterima oleh Allah? Saya yakin tidak seperti itu. Bahkan lebih cepat diterimanya Allah oleh doa-doa kita. Oleh karena itu, beberapa waktu ke depan, setelah kita doa bersama sedetik, setelah saya tutup dengan doa bersama ini, saya ingin mengajak kepada semuanya tetap berdoa masing-masing. Tetap berdoa masing-masing. Jangan terlalu banyak bersantai, berzikir, berdoa. Jangan lewatkan itu. Yang mau istirahat boleh istirahat. Yang mau muhajat silakan muhajat. Tapi setelah itu kembali kepada jalur zikir dan doa. Makanya Bapak Ibu sekalian, banyak saudara kita titip doa. Di mana titip doanya? Ibu biasanya kalau titip doa, biasanya doakan saya di mana? Di Arafah. Maka saatnya tunaikan amanah itu. Jadi di samping kita punya hajat sendiri, di samping kita punya doa kebutuhan sendiri, tapi jangan lupa juga doa, titipan doa saudara kita, titipan doa tetangga kita, jangan lupa. Keluarkan semuanya, panjatkan semuanya. Insya Allah, hakul yakin, semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya penyakit, minta disembuhkan penyakit. Yang selama ini usahanya tidak terlalu lancar, minta. Mudah-mudahan setelah kembali usahanya sukses. Bapak ibu yang sudah lama berkeluarga, belum dikaruniai anak, minta. Insya Allah semuanya itu akan dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, untuk menutup khutbah Arafah hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan wukufnya kita di Arafah ini,
semuanya insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga inilah yang mengantarkan haji kita menjadi haji mabrur mabrurah. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Karena kami selama ini dengan mudah melanggar perintah-perintah-Mu ya Allah, dengan mudah menginjak larangan-larangan-Mu ya Allah. Bahkan cenderung kami tidak pernah merasa bersalah ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah, baik dosa yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja ya Allah, baik dosa yang kami lakukan dengan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi ya Allah. Ampuni pula dosa kami yang kami lakukan, baik itu kecil maupun besar ya Allah. Karena semuanya itu tidak ada yang bisa mengampuni kecuali hanya Engkau ya Allah. Kami tidak ingin kembali ke tanah air membawa dosa kembali. Dosa yang kami bawa tidak mau bawa kembali ya Allah. Lepaskan dosa kami di sini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kesalahan keduanya ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan keduanya ya Allah. Karena keduanya juga manusia biasa, manusia yang penuh dengan noda dan dosa juga ya Allah. Melalui lisan anaknya ini ya Allah, demi kemuliaan orang tua kami ya Allah, ampuni dosa keduanya ya Allah. Dan ini juga sebagai bukti akan bakti kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Sekalipun kami berada di tanah suci ini, kami tidak lupa kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa keduanya ya Allah. Hanya inilah yang bisa kami lakukan untuk menutupi segala kesalahan yang kami lakukan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Karena selama ini kami sering menyakiti hati keduanya ya Allah. Karena selama ini kami selalu membentak-bentaknya ya Allah. Karena selama ini kami tidak menghargainya ya Allah. Melalui wukuf di padang Arafah ini ya Allah, dengan hati yang sangat mendalam ya Allah, mewakili kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Jikalau keduanya masih diberikan umur yang panjang,
maka panjangkan umurnya ya Allah. Berikanlah kesehatan kepadanya ya Allah. Berikanlah kekuatan iman ya Allah. Berikan kekuatan dalam mentaatimu ya Allah. Berikan kekuatan untuk mencintai kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Dan jikalau saat ini orang tua kami sedang berbaring di alam barzakh, maka selamatkanlah dari siksaan kubur ya Allah. Berikanlah tempat yang luas di kuburannya ya Allah. Berikanlah cahaya yang sangat terang di alam kuburnya ya Allah. Allah, ya Tuhan kami, yang maha pengasih lagi maha mencemooh, yang maha penyayang, yang maha pengampun lagi penerima taubat. Ampuni segala kesalahan kami dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami sebagai hamba-Mu tentu dalam kehidupan sehari-hari masih banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan yang Engkau inginkan kepada kami ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, melalui berkah wukuf di padang Arafah ini, berikanlah kekuatan dalam diri kami ya Allah, untuk bisa menunaikan dan bahkan istiqamah menjalankan perintah-perintah-Mu ya Allah. Dan juga menjauhi segala larangan-larangan-Mu ya Allah. Karena kami mengakui bahwa semuanya itu masih kami setengah laksanakan itu ya Allah. Berikanlah kekuatan sepenuhnya ya Allah, kekuatan yang sempurna untuk menunaikan apa-apa yang Engkau kehendaki ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Saat ini kami beribadah kepada Engkau ya Allah. Kami menunaikan ibadah haji, tidak ada niat lain kecuali hanya untuk-Mu ya Allah. Kami salat, inna salati, sesungguhnya salat kami, wa nusuki, ibadah-ibadah kami, wa mahyaya, hidup kami ya Allah, wa mamati, mati kami, lillahi rabbil alamin, kuserahkan sepenuhnya kepada Engkau ya Allah. Wa iyyaka nasta'in. Oleh karena itu ya Allah, kami sudah membuktikan bahwa kami hanya beribadah kepada Engkau. Maka terimalah, tolong kami, terimalah segala doa-doa dan permohonan kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ضيوف الله ضيوف الرحمن, tamu-tamu Allah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup khutbah ini, kami juga segenap seluruh petugas kloter mewakili Bapak Ketua Kloter, kemudian tim kesehatan, dokter dan paramedis, demikian pula juga teman-teman dari TPHD atau PHD dan juga pembimbing KPAU. Melalui kesempatan ini kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika hingga detik ini
kami belum bisa maksimal memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu sekalian, yang akibatnya mungkin ada ketidakpuasan, ada kemarahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.